Sobat Jagong Tani, kita kembali di segmen ketiga di acara yang luar biasa, yaitu Bincang bareng EMCL. Dan masih bersama dengan ketiga narasumber kita. Kali ini kita akan kembali bertanya bersama dengan Mas Ali Mahmudi terkait dengan pemanfaatan program Jagong Tani tadi, Mas. Kira-kira apa manfaat yang sudah dirasakan oleh Mas Ali Mahmudi terkait dengan program Jagong Tani ini? Manfaat yang sudah kami rasakan beserta masyarakat di sana, pertama adalah kami mengetahui peranan penting terkait keselamatan jalur pipa. Ya. Yang kedua, ini program tersebut itu mempermudah pendamping dalam rangka memberikan pengarahan atau edukasi kepada masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat di lingkup Jagong Tani tersebut. Terus yang ketiga, dari sisi peningkatan ekonomi di dalam Jagong Tani tersebut, itu ada diskusi pembahasan yang berkaitan dengan lingkup pertanian. Cara bertani yang baik bagaimana, cara menyemai yang baik bagaimana, mengatasi hama bagaimana yang baik, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kadang kita juga mengundang pihak-pihak desa, pihak-pihak PPL, ahli pertanian di situ, agar memberikan awasannya, pengetahuannya kepada masyarakat, agar kedepannya masyarakat dalam bertani itu lebih semangat, hasilnya meningkat. Itu harapannya seperti itu. Oke, itu dia. Tapi insya Allah sudah merasakan hasilnya ya, Mas ya? Sudah. Kalau sebelumnya mungkin hasil pertaniannya seperti apa, sekarang tambah seperti apa gitu ya? Ya, alhamdulillah setelah mengikuti itu dapat kita banyak ilmu dari pakar-pakar pertanian. Kita banyak mengetahui kelemahan kita, dapat ilmu, akhirnya kita terapkan, aplikasikan. Alhamdulillah hasil pertanian kami dalam 2 tahun terakhir ini ada peningkatan yang cukup signifikan, seperti itu. Oke, kita sudah mengetahui nih manfaat dari program Jagong Tani. Lalu menuju ke Mas Handoko nih, kira-kira kalau program ini sudah terlaksana, apa nih Mas keberlanjutan dari program ini? Mau dibawa kemana setelah ini? Iya. Terima kasih Mbak Osa. Sekali lagi saya sampaikan bahwa memang kita tidak selamanya berada di Bojonegoro di melaksanakan program ini, sehingga salah satu instrumen atau tahapan dari Inspektra itu memang ketika kita melaksanakan program sekaligus juga kita merencanakan bagaimana exit strategi dari program tersebut itu. Nah, harapannya ketika hal-hal baik, praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini secara terus-menerus, dan itu akan menjadi habit atau kebiasaan yang selanjutnya, maka di kemudian hari kesadaran untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan jalur pipa itu menjadi sebuah kebiasaan yang keseharian yang tidak perlu kita sosialisasi, tidak perlu kita sudah dilaksanakan oleh masyarakat sekitar jalur pipa, mempunyai kesadaran yang sama, saling gepok tular berbagai informasi yang itu mengancam atau membahayakan jalur pipa, hingga saling bersama-sama menjaga. Dan di sisi pertaniannya ada transfer knowledge, gepok tular juga berkaitan dengan pertanian, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak atau Mas Ali. Podo gepok tulare, budaya Jagong Tani ini menjadi budaya di masyarakat, sehingga transfer knowledge antar petani itu bisa selalu ada, itu. Jadi dari petani ini jagong dengan petani ini transfer knowledge lagi, sehingga peningkatan kapasitas petani ini menjadi sebuah keniscayaan di kemudian hari. Itu dia harapannya ya. Baik, kita sekarang menuju ke Mas Wita kembali. Ya, Mas Wita mungkin bisa disampaikan di sini dukungan masyarakat terhadap keberhasilan proyek di lapangan Banyuurip ini seperti apa, Mas? Ya, kalau kami merefleksikan bahwa apa yang kami lakukan itu akan banyak hasilnya kalau ada kolaborasi dan saling pemahaman bersama. Jadi terkait dengan program ini yang kami harapkan adalah kami terus bersama-sama menumbuhkan kesadaran bersama terkait bahwa ini adalah keselamatan bersama yang harus dijaga bersama juga. Jadi bahwa apa yang kami lakukan ketika kami menjadi operator di sini dan beroperasi di sini, kami harus memastikan bahwa yang kami lakukan ini aman untuk semua pihak. Menumbuhkan kesadaran itu menjadi penting bagi kami, dan yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian ini dari Bojonegoro ada Inspektra, kalau di Tuban kami punya ITFOS untuk melakukan hal yang sama. Itu yang kami lakukan adalah untuk menumbuhkan
kesadaran masyarakat bersama tentang keselamatan bersama. Nanti endingnya harapannya adalah bagaimana pola komunikasi antara masyarakat kepada kami ataupun para pihak tertentu. Sehingga kalau misalnya ada informasi terkait sesuatu yang berisiko terhadap keselamatan bersama, misalnya masyarakat bisa aja ngasih tahu ke kami. Di situ ada saluran telepon yang bisa diakses kepada kami dan itu sudah terpampang di beberapa material publikasi di lapangan gitu ya. Jadi bisa dengan mudah mereka bisa menginformasikan kalau ada potensi-potensi kegiatan yang berkaitan terhadap keselamatan gitu ya. Terus yang kedua yang kaitannya dengan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian seperti tadi disampaikan, ada pengembangan pertanian dan sebagainya. Kami juga ada salah satu kontribusinya juga, misalnya untuk penanganan hama, hama tikus misalnya. Kami punya itu rumah burung hantu. Dan itu salah satu predator alami yang dikembangkan supaya kami ketika misalnya mengatasi itu tidak hanya dari sisi omongan saja, tetapi kami berikan sesuatu yang lebih dan itu yang eco-friendly, yang ramah terhadap lingkungan. Dan itu yang kami lakukan karena kami juga menghimbau kalau misalnya mengatasi hama tikus dengan aliran listrik atau stroke itu kan juga berbahaya untuk semua pihak. Sehingga kami menggunakan pendekatan misalnya rumah burung hantu dan ada budidaya burung hantunya juga dan itu bisa membantu masyarakat untuk mengatasi hama tikus tersebut. Jadi harapan kami adalah yuk sama-sama kita jaga keselamatan bersama dengan cara menumbuhkan kesadaran bersama, kemudian menginformasikan kepada kami kalau ada hal-hal ataupun kegiatan yang berisiko terhadap keselamatan kita bersama. Itu sih saya rasa. Amin, amin pasti ya. Nah mungkin dari Mas Ali Mahmudi ada harapan yang ingin disampaikan terkait dengan program ini? Terima kasih dari EMCL. Program yang sudah dilaksanakan didukung dengan sepenuhnya dan perusahaan kemarin kami juga menerima bantuan rubuha rumah burung hantu. Biasa. Harapannya ke depan tiap tahun supaya selalu ditambah kuantitasnya. Jadi jumlahnya itu ditambah. Karena luas wilayah di pertanian kami itu cukup luas. Jadi kemarin dapat 5 itu saya rasa masih kurang. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya supaya ditambah lagi. Karena efek dari pengadaan itu cukup terbukti ya? Ya cukup terbukti untuk mengatasi hama tikus. Itu ya harapannya ya. Ada yang lain nih Mas? Ya harapannya yang lain juga di situ ada beberapa saluran atau akses yang sepanjang jalur putra itu ada beberapa jembatan, Pak. Jembatan yang mungkin sekarang tidak bisa dilalui, ada yang kemarin roboh. Nah, itu harapannya mungkin ada kontribusi dari pihak EMCL memberikan sumbangsi lah untuk akses petani, mempermudah akses pertanian. Siap. Nah, dari Mas Handoko sendiri mungkin ada harapan tentang program ini karena ini mitra yang cukup penting ini. Harapannya gimana ya Mbak? Kalau harapannya ya itu kita bebarengan, urip sehat dan aman itu. Jadi semua pihak bisa saling mengerti pentingnya kita sama-sama menjaga objek vital nasional karena baik itu direct maupun indirect semuanya juga merasakan dampak dari migas itu sendiri, baik itu melalui postur APBD Bojonegoro yang bisa melakukan apa saja melalui DBH-nya maupun yang langsung melalui PPM-nya. Itu banyak sekali dampaknya, apalagi sekarang tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan daerah operasi, tapi juga meluas ke berbagai daerah di Bojonegoro itu Mas Beda ya. Sehingga objek vital nasional ayo kita jaga bareng. Jadi semua pihak saling bergandengan tangan bahwa itu ada objek penting bagi negara kita, bagi terutama ada juga bagi Bojonegoro juga penting, bagi negara juga penting, yang itu bisa meningkatkan kesejahteraan kita secara tidak langsung melalui berbagai pembangunan, akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh Bojonegoro pada saat ini karena memang postur APBD-nya dari DBH luar biasa itu. Jadi ayo kita jaga bareng-bareng. Dari masyarakat juga sudah muncul kesadarannya, dari MCL, dari mungkin tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Kita bersinergi untuk menjaga objek vital nasional ini. Untuk melengkapi harapan dari Mas Ali Mahmudi ini
selaku dari petani milenial yang merasakan manfaat dari program Jagung Tani nih, Mas Beta dan juga Mas Handoko selaku mitra dari EMCL sendiri. Mungkin dari Mas Beta ingin menyampaikan closing statement. Ya, bagi kami selalu kami mengingatkan bahwa proses sama penting hasil, sama pentingnya dengan hasil sama pentingnya dengan proses. Di balik itu semua fondasinya adalah keselamatan. Keselamatan bersama itu bisa didapat dengan saling mengingatkan satu sama lain sebagai saudara, sebagai sahabat gitu ya. Dan pastikan bahwa kalau misalnya rekan-rekan sekalian, masyarakat, kami berterima kasih sekali karena dukungannya selama ini. Kami bisa melakukan dengan baik operasi kami dan aman serta selamat, juga bantuan dari rekan-rekan sekalian, dan harapannya yuk mari sama-sama saling mengingatkan satu sama lain untuk keselamatan bersama. Baik, terima kasih perbincangan yang sangat menarik hari ini dan sangat menambah semangat kita untuk semakin mengenal EMCL dan semakin mencintai EMCL pastinya ya. Baik, Sobat Jagung Tani, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung perbincangan kita di program Bincang Bareng EMCL dengan tema yang luar biasa, yaitu menjaga keselamatan bersama di jalur pipa lapangan Banyu Urip. Jagung Tani, jagung pipa, jaga keselamatan ya. Yang pasti terima kasih untuk Forum Radio Bojonegoro yang telah merilai untuk live talk show kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Radio Istana FM 95, terima kasih untuk Malowapati FM 95,8, terima kasih untuk Radio Prima FM 93, Radio Duta FM 88,3, Radio Nuansa FM 104,3, Radio SBI FM 103,3, Radio Madani FM 102,5, Radio Menara Darussalam FM 107,9, Radio Bas FM 96,6, dan tayang juga di channel YouTube Radar Bojonegoro dan Bojonegoro TV. Tentu saja harapan kita semua, mari kita jaga proyek nasional kebanggaan kita karena sudah memberikan kontribusi untuk pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya dan juga tingkat nasional untuk Indonesia pastinya. Banyak hal yang dilakukan oleh EMCL, Sobat Jagung Tani, untuk program kemasyarakatan. Kita ketahui ada mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pengembangan ekonomi. Mari kita dukung bersama-sama, karena keberadaan migas ini tentulah tidak selamanya. Oleh karena itu, mari kita fokus bersama-sama untuk memberikan kebermanfaatan khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Baik, saya Osa Adnan bersama dengan ketiga narasumber kita, Mas Beta. Terima kasih. Mas Handoko, Mas Ali. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan baik lainnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.